A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna ghulfun. Wa qalu qulubuna ghulfun bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Wa qalu dan mereka berkata Qulubuna ghulfun, hati kami itu tertutup. Qulubuna, qulub dari kata qalbun. Qulub dari kata qalbun ini menunjukkan jamak taksir. Jamak taksir ini di dalam kaidah bahasa Arab adalah bentuk banyak yang tidak beraturan. Qalbun itu bentuk tunggalnya, kita sering mendengar kata-kata qalbun. Qalbun itu menunjukkan satu. Kalau duanya ada dua, ada kolbani, ada kolbaini. Ini menunjukkan dua. Kalau menunjukkan banyak, tiga dan selanjutnya kulubun. Ketika disambung dengan pronoun kata ganti, banyak kata ganti. Nah, ini contohnya kata ganti untuk menunjukkan mutakallim ma'al ghair, yaitu na menunjukkan banyak, qulubuna berarti hati-hati kami. Nah, gitu. Jadi menunjukkan banyak. Ghulfun itu tutupan atau tertutup. Ghilaf, lihat di dalam kamus bahasa Arab, ghilaf itu artinya amplop. Biasanya amplop kalau ditutup berarti menutup sesuatu. Nah, berarti ada isinya. Terserah isinya. Apakah narkoba isinya? Apakah piti, apakah sure, maka ditutuplah ghilaf dalam bahasa Arab. Ghulfun ini dinisbahkan, dihubungkan kepada hati. Wa qalu dan mereka berkata qulubuna, hati kami ghulfun tertutup. Tertutup. Bal tetapi sebenarnya la'anahumullah, sebenarnya Allah telah mengutuk mereka. Telah mengutuk mereka bikufrihim, dengan kekufuran mereka, dengan keingkaran mereka. Kalau mereka mengatakan hati kami tertutup, memang Allah yang menutup karena Allah kutuk. Kalau dibahasakan yang lainnya. Faqalilan ma yu'minun, karena hati mereka tertutup maka sedikit sekali mereka yang beriman. Mari kita tafsirkan satu persatu. Ini masih bercerita tentang Bani Israel dengan kepembangkangannya, dengan banyak cincongnya, dengan banyak alasannya, dengan banyak kedustaannya, dengan kezalimannya, dan juga perangai sifat dan karakter yang lainnya pada Bani Israel. Bahkan selain tafsir Ibnu Katsir yang kita bahas, di dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengenai ayat ini, waqalu qulubuna ghulfun, ditulis oleh Buya Hamka. Ditulis oleh Buya Hamka, mereka katakan ini dengan terus terang. Ini tafsirannya, kalau Buya Hamka. Mereka mengatakan ghulfun, orang Bani Israel, orang Yahudi, dengan terus terang mengatakan adalah hati kami memang tertutup. Apa maksud? Buya Hamka mengatakan inilah kesombongan mereka. Maka tafsir Buya Hamka terus terang karena kesombongan. Itu tafsirnya. Bangga mereka. Berarti ada karakter sombong dari mereka. Kenapa? Ini datang dari Rasulullah. Langsung mereka mengatakan, "Hei Muhammad, hati kami tertutup." Sampai keturunan dari Bani Israel yang lama-lama, sampai masih ada sisa-sisa pada zaman Nabi Muhammad. Bahkan mereka di hadapan Nabi Muhammad pun bukan saja ceritanya yang lama-lama. Ketika pada zaman Nabi Muhammad pun keturunan mereka, kader-kader mereka mengatakan, "Muhammad, hati kami tertutup." Saking sombongnya mereka. Itu di dalam tafsir Buya Hamka. Bahkan disebutkan juga qulubuna ghulfun, artinya apa? Kata Buya Hamka, pengajaran dari siapapun
tidak akan masuk lagi. Mau Al-Quran, mau nasihat, mau tausiah, mau pesan, mau apapun, tidak masuk kepada mereka. Kenapa? Mereka sudah menutup hatinya. Nah ini bagus juga sebenarnya tafsir Buya Hamka ini juga dibaca oleh kita. Apa yang dimaksud dengan gulfun? Banyak pengertian arti gulfun. Ini untuk khazanah wawasan kita, arti gulfun yang diartikan oleh kita banyak. Gulfun. Ternyata tafsirannya banyak, artinya tertutup. Itu arti yang populer. Yang kedua, hati terkunci. Yang ketiga, tidak memahami. Tidak mengerti. Sama ya? Tidak mengerti. Kemudian juga arti gulfun menurut tafsir-tafsir ada juga tertutup oleh penutup. Tertutup oleh penutup. Bahkan ada yang lebih tragis lagi, terkunci mati. Terkunci mati. Itulah beberapa arti dari gulfun. Bahkan di dalam tafsir disebutkan tentang gulfun di sini akinnah. Nah, ini terdapat di dalam surah Fussilat. Surah Fussilat dikatakan bahwa waqalu qulubuna fi akinnatin. Kata-kata gulfun ada juga bahasa yang lain, gulfun mana gulfun tadi? Sama dengan gulfun di dalam surah Fussilat. Akinnah fi akinnatin. Nah, arti gulfun dengan akinah ini sama. Artinya tertutup. Mana contohnya? Surah Fussilat ayat 5. Wa qalu qulubuna fi akinnatin. Kalau dalam surah Al-Baqarah, qalu qulubuna gulfun. Kalau dalam surah Fussilat, wa qalu qulubuna fi akinnatin. Nah, kata gulfun dengan akinah sama. Mimma tad'una ilaih. Kami tertutup dari apa-apa yang kamu ajak kami. Artinya diajak pun oleh kita, tetap mereka menutup hatinya, tidak mau menerima. Bahkan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 155, tafsiran dari surah Al-Baqarah yang kita bahas, yaitu ayat yang ke-88, tafsirannya, penjelasannya bisa dilihat di surah An-Nisa ayat 155. Wa qaulihim qulubuna gulfun bal taba'allah 'alaiha. Nah, ternyata ada tambahan. Kalau di dalam Fussilat ayat 5, dengan kata-kata akinah, ternyata di dalam surah An-Nisa ditambah lagi. Surah An-Nisa ayat 155, wa qaulihim qulubuna gulfun, kata-kata gulfun pakai bal lagi. Berarti ada gulfun. Kata-kata gulfun sama diulang, gulfun. Cuman ada tambahannya. Bal. Tambahannya bal toba'a. Toba Allah. Apa arti toba Allah? Toba alaiha, kepada hati. Arti toba itu adalah cap stempel. Cap sudah dikunci habis. Sama dengan kata-kata khotamallahu ala qulubihim. Jadi banyak kata-kata tutup itu. Khotama, khotam, toba'a, gulfun, akinnatun. Yang artinya sama, namun
kalimatnya berbeda-beda. Di dalam surah An-Nisa, perkataan mereka, apa kata mereka? Qulubuna gulfun. Hati kami telah tertutup fi akinatin oleh penutup mimma tad'una ilai. Apa yang kalian seru kami, ajak kami kepadanya, kepada ajaran yang benar. Di dalam surah An-Nisa, wa qaulihim qulubuna gulfun. Mereka mengatakan, ya hati kami memang tertutup. Bahkan toba Allah alaiha. Allah telah mengunci rapat, mengunci mati bikufrihim dengan kekafiran, fala yu'minuna illa qalila, tidaklah mereka beriman hanya sedikit sekali. Ayat-ayat ini mengajarkan kita jangan sampai kita mengabaikan pelajaran, pengajaran, dan menyatakan ya dirinya hati saya sudah tertutup, tidak lagi mau menerima nasihat. Jangan ya, karena sifat dan karakter seperti ini tidak jauh, tidak lepas dari karakter-karakter Bani Israel sampai mohon maaf pada zaman Nabi pun masih ada ya orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan bagi umatnya tidak ada. Di halaman terakhir, sebagian yang lain mengatakan sesungguhnya mereka Bani Israel tidak memiliki iman barang sedikit pun. Bahkan dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Bani Israel tidak memiliki iman barang sedikit pun. Dan sesungguhnya disebutkan di dalam firman-Nya ya, yang ada menunjukkan ketiadaan iman pada mereka. Berarti mereka itu kafir. Kemudian terakhir kali, makna yang dimaksud qallama ra'aitu misla haza qattu, aku belum pernah melihat yang semisal, yang seumpama dengan ini. Imam Kisai berkata bahwa orang-orang Arab mengatakan man zana bi aradin qallama tambutu. Barang siapa yang berzina di suatu negeri, di suatu tanah, maka tanah itu jarang dapat menumbuhkan tumbuhan. Ya. Nah, ini mengibaratkan jika hati itu sudah tertutup, ditanam pun pelajaran tidak singgah, tidak mengerti, tidak memahami karena sudah tertutup. Diibaratkan begitu juga. Kalau ada yang berzina di satu tempat, ya, maka dengan kehendak dan izin Allah, tumbuh-tumbuhan tidak mau tumbuh. Nah, begitulah saking tercelaknya, saking tidak bagusnya. Bahkan makna yang dimaksud ialah tanah tersebut tidak dapat menumbuhkan sesuatu pun. Ini menurut Ibnu Jarir. Kesimpulan ayat ini, bahkan Buya Hamka juga menyimpulkan tentang ayat ini, di samping yang tadi disampaikan, sebagian ulama mengatakan mereka bahkan sok tahu, ada yang mengatakan gulpun ini ilmu kami sudah banyak. Pengetahuan kami sudah banyak. Artinya tertutup lagi kami untuk menerima. Itulah tafsiran yang terakhir. Alhamdulillah. Ya. Ya. Betul. Kunci terbuka. Satu, mau duduk mendengar pelajaran. Yang ketiga, kata ulama, coba sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Berarti zikir kepada Allah. Maka yang membersihkan hati itu salah satunya adalah dengan menyebut nama Allah. Karena zikir itu dapat mencerahkan dan menerangkan hati. Hati itu yang terus dihantam dengan zikir dan pelajaran-pelajaran. Terus, nah, Allah Maha Pengasih dan Penyayang bagi orang yang masih ada celah untuk menerima, maka katanya sering-sering hadir di kajian, di taklim, kemudian perbanyak zikir. Itu salah satunya, ya, faktor insya Allah hati yang tertutup terbuka. Ini yang dimaksud, ya, sudah diingatkan, sudah dikasih pelajaran, bahkan mereka di samping praktek suka mengatakan juga tertutup hati saya. Nah, kata-kata itulah yang menjadi doa juga akhirnya bagi yang menyukai. Terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan tidak puas karena pertanyaannya susah dijawab. Ya, terima kasih.
Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ikut kajian apa yang diadakan di Masjid Jami Nurul Huda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.